Oke, selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BOL, singkatan dari Binus Online Learning, dari kelas THDA. Sebelumnya ada dua kelas, TFDA dan TGDA. Kalau Anda THDA. Nah, hari ini kita akan membahas latihan tugas personal 1 atau TP1. Ya. Tentukan nilai, ya, tentukanlah nilai limit-limit berikut jika ada. Agak menggembana ya? Tidak, Pak. Nah, tentukanlah nilai limit-limit berikut jika ada. Limit Y menuju min 3 dari GY. Jika GY-nya adalah sama dengan Y kuadrat tambah 9. Jika Y kecil dari min 3, GY-nya sama dengan 3 kurang 5Y. Jika Y besar sama dengan min 3. Nah, solusinya adalah yang ini. Kalau Y kecil dari min 3, ini saya bisa coret ya. Menggunakan sini n not, kemudian sini ada besar garisnya. Jadi kalau ini kecil dari 3, ini adalah limit, ini sebelah kecil dari 3 itu kiri. Kalau besar, kalau kecil kiri, kalau besar kanan ya. Jadi ini adalah kalau Y kecil dari 3 itu kiri, kalau Y besar dari 3 itu adalah kanan. Maaf, ini saya enggak punya Wacom. Wacom itu yang bisa ditulis seperti untuk gambar, tapi bisa ngajar seperti papan tulis kita gitu ya. Jadi ini saya nulisnya pakai mouse. Jadi agak ini tulisannya agak jelek ya. Oke, ini kalau Y kecil dari min 3 artinya sebelah kiri dari min 3, sedang Y besar dari min 3 artinya sebelah kanan dari 3. Nah, di sini saya cari limit kirinya. Oh ya, lambang kiri itu min ya. Jadi kalau kiri itu misalnya Y menuju 3 ya, angka 3. Nah, min ini bisa di atas. Ada enggak yang bikin minnya jadi limit kiri gitu. Kalau limit kiri, sorry. Ya, ini ada limit kiri Y menuju min 3, tandanya min di atas, atau ya, atau Y menuju min 3, tanda panahnya ke bawah. Kalau bawah itu kiri, kalau ke atas panah kanan. Nah, kalau limit ya, ini limit kanan, ini nulis limit kanan, Y-nya menuju min 3 plus artinya kanan, sebelah kanan ya. Atau bolehkah ditulis Y menuju min 3, tanda panahnya ke atas. Tapi saya pakai min plus saja ya. Halo, kalau min itu sebelah kiri dari min 3 angkanya ini, kalau plus itu sebelah kanan dari min 3. Cukup jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Nah, kemudian limit kiri adalah limit X menuju min 3. Min itu tunjukkan kiri, bukan nilai min ya, kita nilai min 3 ya. Min yang di atas ini adalah sebagai ya, min yang ini artinya kiri, plus yang ini artinya kanan ya. GY adalah, nah kita lihat kalau dia menuju min 3 min, artinya Y min itu kiri ya, kecil dari min 3. Nah, kita cari sini. Yang kecil dari min 3 ini enggak? Halo? Yang kecil dari min 3 ini kan? Nah, berarti GY-nya berapa nilai? GY-nya menilai Y kuadrat plus 9. Maka kita ganti dengan Y kuadrat plus 9. Jelas maksudnya? Halo? Jelas. Nah, Jelas, Pak. kemudian kita, karena Y menuju min 3, maka Y-nya dianggap sama dengan min 3 ya, mendekati min 3. Jadi akhirnya sama dengan min 3. Y-nya kita ganti dengan min 3. Jadi min 3 kuadrat, Y kuadrat menjadi min 3 kuadrat tambah 9.
min 3 kuadrat 9 tambah 9 18. Oke? Jelas ini maksudnya limit kirinya. Nah, kalau limit kanan ini agak terpotong ya. Ini saya yang atasnya sudah jelas belum? Yang saya coret nih. Sudah, Pak. Halo? Sudah, Sudah Pak. ya. Sudah, Nanti Pak. Anda bisa nonton lagi ya. Setelah saya kirim linknya ke Anda. Lihat dulu ada ini enggak? Oh ya. Baik. Kemudian ini harus saya clear. Kalau nggak clear kemudian harus di sini end note baru bisa rollingnya gitu. Nah, ini limit kanan ya. Limit kanan ini saya jaga lagi. Kemudian limit kanan ini artinya X menuju min 3 plus dari GY. Nah, yang besar dari min 3 apa? Tadi, yang besar dari min 3. Oh ya, fungsinya tadi ini mesti di nih. Yang besar dari min 3, ini kan besar dari min 3 nih. Yang besar dari min 3, GY-nya berapa? 3 kurang 5Y enggak? Ya, 3 minus 5Y. Y besar dari 3 ini yang kanan ya. Tadi kan kalau Y kecil min 3 artinya sebelah kiri dari min 3, Y besar dari min 3 artinya sebelah kanan dari min 3. Nah, GY-nya berapa sini? GY-nya adalah 3 kurang 5Y. Maka di sini yang diganti GY-nya adalah 3 min 5. Jelas maksudnya? Nah, kemudian ya 3 kurang 5. Ah, Y-nya menuju min 3 plus itu artinya kanan tadi ya. Nah, Y ini diganti min 3, 3 dikurang 5 kali min 3. Nah, 3 di min 5 kali min 3 plus 15. Ini kebetulan sama ya. Ini limit kiri dan limit kanan. Nah, nanti Anda belajar tentang kontinuitas, tentang apakah fungsi itu continue atau discontinue. Discontinue artinya tidak continue. Jadi kalau limit kiri sama limit kanan itu pasti fungsinya fungsinya itu adalah continue. Tapi di sini ini kebetulannya aja ya. Limit kirinya sama dengan limit kanannya. Ya. Sehingga kita limit kiri sama limit kanan 18. Tadi pertanyaannya kan tentukan yang nilai limit berikut jika ada. Ternyata dua-duanya ada enggak? Halo? Limit kiri kanan ada ya? Limit kirinya 18. Ada. Limit kanannya juga 18. Bukan sama aja. Jadi sebetulnya saya nak tulis ini enggak apa-apa. Ini limit kiri 18, limit kanan 18 selesai. Ya. Kebetulan jadi sini limit kiri sama limit kanan. Kalau ditanya apakah fungsi ini continue? Ya, fungsi itu continue di X, di Y, ya. Continue nanti. Continue-nya belum kita pelajari ya. Halo? Ya. Bahan awal ini yang kita pelajari tentang limit. Ya, Itu soalnya Pak, yang kurang dari kan tidak ada sama dengannya. Kalau yang lebih darinya kok ada sama dengan. Oh iya ini. Nah, ini kalau ini fungsinya adalah untuk kontinuitas. Kalau kontinuitas, apakah fungsi itu continue atau discontinue? Syarat pertama adalah nanti untuk Y sama dengan min 3, maksudnya untuk Y sama dengan min 3 ya. Berarti apakah fungsi ini ada, itu maksudnya. Berarti yang memenuhi syarat yang ada tuh yang 3 kurang 5Y enggak? Yang ada sama dengannya. Halo, kita belum pelajari ini loh ya. Nanti kontinuitas ini dipakai ini. Yang sama dengan, ini syaratnya sama dengan dulu yang sama dengan GY sama dengan 3 kurang 5Y. Coba kita masukkan sini. Min 3, G min 3 adalah 3 kurang 5 kali min 3. Yang aslinya sama di bawah ini ya, 18. Ya kan? Ya. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, limit kiri sama limit kanan. Itu sama ya. Tanya, apakah fungsi ini continue? Dia tanya nih. Apakah fungsi ini continue? Atau dengan kata lain, apakah fungsi ini tentukanlah kontinuitasnya, apakah fungsi ini continue atau discontinue? Nah, ternyata yang daerah sama dengan tadi G min 3-nya, ini kan GY dengan 3 kurang 5Y yang sudah sama dengan G min 3 sama 3 kurang 5Y. Berarti G min 3-nya sama dengan 18, limit kiri sama limit kanan. Kalau limit kiri sama limit kanan sama dengan G min 3, ya G min 3, maka fungsi GY, ya fungsi GY continue di titik
X sama dengan min 3. Y sama dengan min 3. Jadi fungsi GY adalah kontinu di Y sama dengan min 3. Ini ada sama dengannya. Yang sama dengannya ini, yang atas tidak ada sama dengannya. Itu tentang kontinuitas ya. Jadi kita belum bicara tentang kontinuitas, baru limit saja. Sampai sini jelas? Halo? Jelas. Atau ada yang mau tanya? Jelas. Pak, Oke. itu hasilnya akan selalu sama nggak, Pak? Izin. Bagaimana? 18 itu hasilnya akan selalu sama kah? Sebetulnya kalau bukan kontinuitas tidak selalu sama. Sebenarnya limit kiri tidak sama limit kanan. Tapi kalau yang tanya apakah fungsinya kontinu atau diskontinu, ini harus sama. Kalau tidak sama, maka jawabnya langsung fungsi GY diskontinu. Diskontinu artinya tidak kontinu, ya, tidak kontinu. Di Y sama dengan min 3. Jelas ya? Itu kita belum pelajari ya. Nanti itu karena ini ada hubungan, jadi saya jelaskan. Oke? Jadi ini tidak selalu sama. Limit kiri bisa aja beda dengan limit kanan, tapi kalau tanya apa di kontinuitas belum tentu. Karena ini kalau nggak sama discontinue deh. Oke? Nah, syarat yang satu lagi itu yang ada sama dengannya tadi. G min 3 adalah 3 kurang 5 kali min 3. Hasilnya 18 juga. Nah, itu kalau terpenuhi, limit kiri sama limit kanan sama G min 3. Yang G, Y ya. G-nya min 3. Maka fungsi ini continue di Y sama dengan min 3. Itu kalau kontinuitas. Ini kan bicaranya tentang harga limit ya. Jelas ya? Ini basicnya. Paham? Atau ada yang masih kurang jelas? Ditanya ya, enggak apa-apa, tanya aja. Halo. Ya, Pak. Oke. Kalau enggak ada tanya, ini kebetulan limit kiri sama limit kanan ya. Baik. Pertanyaannya Nah, ini Pak, yang- maksudnya Ya, silakan. kan harus sama, maksudnya supaya apa gitu? Supaya kalau ini sama, ini merupakan salah satu syarat dari fungsi itu continue. Continue itu artinya terus-menerus. Ya. Walaupun tidak ada sama dengan ya. Misalnya Iya, soalnya itu tidak ada sama walaupun dengannya ini pun, tidak ada kalau yang sama kanan dengan itu kiri dihitung sama, juga. oke. Yang sama dengan dihitung juga. Ya, yang sama dengan dihitung juga untuk kontinuitas. Kalau ini kan mengapa kita tidak hitung G min 3? Karena dia tidak tanya kan, pertanyaannya bukannya tanya apakah fungsi ini continue atau discontinue kan? Jelas maksudnya? Ya. Jadi karena tanya hanya nilai limit-limit. Nilai limit-limit. Jadi berarti limit kiri dan limit kanan aja. Ya, kebetulan sama ya. Kalau nggak sama pun ya udah betul juga. Tapi ini bukan cerita tentang apakah fungsi ini continue atau fungsi ini discontinue. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang limit dari akar kurang akar. Fungsi akar kurang fungsi akar. Ya. Kalau gini caranya adalah mungkin saudara masih ingat ya kalau saya di SMP, maaf ya, maksudnya saya untuk mengingatkan, kalau Anda belajar di SMP kan ada nih seper akar 5 ya, akar 5 dikurang akar 3. Bagaimana penyelesaiannya? Ini 5 ya. Akar 5. Dikali dengan sekawannya enggak? Sekawan dari Dikali penyebut sekawan. yaitu akar 5 tambah 3 ditambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Ya enggak? Berarti ini kan satu nilainya. Kalau pecahan ini fungsi rasional ini dikali dengan 1 kan tetap arti ini satu nilainya kan. Gitu enggak? Nah, ini jelas nih. Seper akar 5 kurang akar 3 adalah dikali sekawan dari penyebutnya. Betul enggak? Jadi kali akar 5. Sekawan tuh min jadi plus di sini. Tengah-tengah min jadi plus. Akar 5 plus akar 3 ya, per akar 5 plus akar 3. Ini sama angka, ini fungsinya karena nilainya 1. Pecahan ini tidak berubah kan nilainya kalau dikali dengan 1. Cukup jelas?
Jelas, Mas. Oke. Nah, di sini bisa di limit akar kurang akar atau tidak akar kurang akar atau terbalik. Tidak saja pada penyebut, tapi bisa juga berlaku pada pembilang, baik pembilang maupun penyebut. Dua-duanya bisa. Jadi ini dianggap persatunya enggak? Soal yang ini, Anda lihat nih, soal ini dia kan persatu dianggap. Halo. Kemudian Iya, Pak. dikali sekawan per sekawannya. Ini sekawan per sekawannya. Sekawannya. Akar kurang akar, sini akar tambah akar, per akar tambah akar. Di dalam akar tetap ya, tidak berubah fungsinya. Ini akar kurang akar. Sini akar tambah akar, per akar tambah akar. Ini nilainya satu nanya. Halo? Iya, 1, Pak. Satu ya. Iya, Pak. Satu. Ya. Kemudian ini mudah ingat enggak? A kurang B kali A plus B. Apa rumusnya? Anda belajar di SMP juga. Sorry, ini banyak pelajaran di SMP ya. A kurang B atau A tambah ya. A kurang B kuadrat. kali A tambah B. Apa rumusnya? Samaan kuadrat tuh. Ya, kuadrat suku yang sama, ya nak? Ya. A kuadrat ya. Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda. Betul nggak gitu? A kuadrat kurang B kuadrat kan? A kurang B kali A tambah B, A kuadrat kurang B kuadrat kan? Ini, sorry, saya mengingatkan kembali yang ilmu yang pernah Anda pelajari di SMP, ya kan? Ini A kurang B kali A tambah B, jadi A kuadrat, jadi kuadrat suku yang sama, ini ya. Kuadrat suku yang sama, yang ini, dikurangi kuadrat suku yang melawan tanda. Ini. Per satu kali penyebut ini dalam bentuk akar tambah akar, ya salin aja. Nah, kalau akar di pangkat 2, akar hilang nggak? Hilang, Pak. Hilang ya. Tapi dalam Hilang. kurung ya. Dalam kurung sebaiknya. Yang depan nggak apa-apa, tapi yang belakang pengaruh. Jadi kalau akar pangkat 2 nih di depannya ada min, kurung ini mempengaruhi ya. Ya enggak? Jadi akar di pangkat 2 akarnya hilang, tapi dalam kurung ya. Buatnya dalam kurung. Nah, kemudian buka kurungnya. Penyebutnya salin aja, tetap. Ini buka kurung X kuadrat tambah 4X. Ini buka kurung hati-hati. Tandanya berlawanan. Jadi min X kuadrat. Min kali plus 5X. Jadi min 5X. Ya, hati-hati ini tandanya berubah ya. Ya nak, yang ini berubah kan. Iya. Kemudian X kuadrat kurang X kuadrat jadi 0. Ya. 4X kurang 5X. Min X. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Jelas. Ya, Jelas, Pak. sampai sini. Oke, ini bawahnya masih ada lagi karena tempatnya cukup, jadi kita. Yang ini ada pertanyaan enggak ini? Ini mengingatkan kembali tentang ini ya, sekawan kali sekawan per sekawan. Kalau ini A kurang B kali A plus B atau A plus B kali A kurang B adalah kuadrat suku sama A kuadrat dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda B kuadrat. Ya. Baik. Kita hilangkan dulu ininya. Nah, ini naik. Banyak. Masih banyak ya. Baik, yang ini tadi kita sudah sampai mana tadi? Ini sampai sini ya? Iya. Halo? Nah, yang ini saya mau tandain dulu. Tetap coret ya untuk menjelaskannya. Karena untuk menjelaskan. Kita tadi sampai sini ya. Kita sampai sini. Nah, akar dari S kuadrat tambah 4X ini kita keluarkan S kuadratnya. Seperti ini, Anda lihat nih. S kuadrat tambah 4X ini kan. S kuadrat tambah 4X, ini S kuadrat tambah 4X. Ini sama nggak dengan X kuadrat? Sama nggak fungsi ini dikali X kuadrat? Sorry, dibagi S kuadrat, sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Karena S kuadrat ini kalau kita coret, kembali ke semula nggak? Iya, kembali. Iya. Dikali S kuadrat dibagi S kuadrat. Oke. Nah, S kuadrat tetap ini kita bagi S kuadrat bagi S kuadrat ini ditambah 4X bagi S kuadrat. S kuadrat yang tetap ini S kuadrat bagi S kuadrat. Kuadrat ini menjadi 1. Ini X-nya disederhanakan tinggal 4 per X. Itu enggak? 4X per S kuadrat dibagi X. Tinggal 4 per X. Nah, ini kita salin ke sini. Yang ini masuk ke sini. Di bawah akarnya. Betul enggak? Halo? Iya.
Iya, Pak. Oke. Kemudian yang ini lagi. Yang ini dia nih. Ini sama kan caranya? Dikali X kuadrat, dibagi X kuadrat. Berarti kalau kita cari X kuadratnya, tetap nggak X kuadrat tambah 5X? Tetap. 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 Nah, X kuadrat tetap, ini kita bagi X kuadrat bagi X kuadrat 1, 5X dibagi X kuadrat, dibagi X jadi 5, X bagi X 5, X kuadrat bagi X. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian limit ini menuju ini infinity tak hingga ya. Menuju tak hingga. Min X tetap. Kemudian ini akar dari X kuadrat berapa? Halo. Akar dari X kuadrat kan X. Keluar dari akar enggak? Ini keluar dari akar enggak nih? Keluar. Akar X kuadrat adalah Keluar X. akar, Pak. Hingga akar 1 tambah 4 per X. Ini akar dari X kuadrat juga keluar dari akar, yaitu X. Jelas? Jelas. Kalau Jelas, Pak. nah, yang dalamnya tinggal. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X ini. Nah, ini kita lihat. Pada pembilang X pangkat 1. Pada penyebut X pangkat 1. Ini X pangkat 1, dia X pangkat 1. Di luar akar ya. Di luar akar, di sini X pangkat 1. Yang depan, yang belakang juga X pangkat 1. Pembilang juga X pangkat 1. Maka pembilang dan penyebut, ini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X. Kita bagi X. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Jelas, Pak. Oh, nggak jelas, tanya ya, jangan jelas nanti nggak ngerti, bingung. Ini saya Baik, Pak. ada pertanyaan, kalau nggak ada ini saya hapus. Clear? Maaf Pak, Ya, untuk tadi yang bilang nama penyebut dibagi X itu diambil yang X. suaranya kok angkanya kecil terbesar sekali ya? atau Halo? terkecil? Halo, Ya halo Pak. suaranya agak kecil, agak keras, sorry. Untuk pembilang dan penyebut itu kan dibagi X terbesar atau X terkecil? X besar. Ini X terbesar, kebetulan ya? X pangkat 1, ya, makanya dibagi X. Tapi kalau sini misalnya X kuadrat, sini ada X, tetap diambil di antara pembilang dan penyebut X pangkat tertinggi. X pangkat tertinggi. Jadi ini pembilang dibagi X kuadrat, penyebut pun dibagi X kuadrat. Walaupun di penyebutnya X pangkat 1. Ya. X pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut. Ya, pertanyaan yang baik. Oke? Baik, ini saya anot. Baru bisa di rolling ya. Oke. Nah, setelah tadi sampai di sini ya, pembilang dan penyebut sama-sama di X pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut, yaitu X pangkat 1. Maka saya tulis ini X pangkat 1. Kalau salah satunya ada X kuadrat, dibagi X kuadrat ya, kita ambil X pangkat tertinggi di antara pembilang dan penyebut. Jelas maksudnya? Jelas. Halo? Jelas. Baik. Kemudian, ini Anda lihat nih, pembilangnya min X dibagi X kan? X pangkat tingginya X. Penyebutnya Anda lihat nih, ini dibagi X, ya penyebut yang bagian depan, yang bagian belakang juga dibagi X. Jadi pembilang dibagi X, penyebut juga dibagi X. Jadi min X bagi X, min 1 kan? Min 1. Halo? Min 1. Ada yang mau sholat nih kan? Nggak apa-apa. Ini X yang saya coret, ini X yang saya coret, ya kan gitu. Jadi tinggal ini kan? Min 1 per akar 1 tambah 4 per X ditambah akar 1 ditambah 5 per X. Nah kemudian baru kita substitusi X-nya menuju tak hingga, ya kan? X-nya kan menuju tak hingga. Maka X-nya ini X-nya sini kita ganti. Tak hingga, infinity. Ya. Anda lihat sini. Min 1. Tapi limitnya tetap tulis ya. Selama belum selesai sebaiknya limit itu tulis. Karena limit konstan adalah konstan. Ya. Jadi limit min 1 per 1 tambah 4 per tak hingga ditambah akar 1 tambah 5 per tak hingga. Nah, saudara tahu, oh ya, dalam limit ya, di dalam limit
Kalau 1 dibagi tak hingga, hasilnya adalah 0. Tulisan tak hingga itu angka 8 tidur ya. Angka 8 tidur. Nah, limit dari 1/0 adalah tak hingga. Ini perjanjian ya. Ini perjanjian. Jadi limit 1 tak hingga adalah 0. Limit dari 1/0 adalah tak hingga. Berapa? Halo? Halo? Ini perlu diperhatikan. Limit dari 1 tak hingga 0, limit dari 1/0 adalah tak hingga. Ini perjanjian para ahli matematik. Maka Anda lihat sini 4 bagi tak hingga adalah 0, 5 bagi tak hingga adalah 0. Hasilnya. Sehingga hasil akhirnya adalah -1 per akar 1 tambah akar 1. Akar 1, 1. Jadi -1 per 1 tambah 1. Nah, ini saya ada salah. Ini 2 sini ya. Ini jangan dilihat sini. Ini ada sini jawabnya sini. Ya. Ini -1. Ini tidak usah lihat lah. Kita lihat. Ini aja. Ya, sorry. Ini -1 per 1 tambah 1. Jadi -1 per 2. Nah, limit dari -setengah adalah -setengah. Inilah jawabannya. Oke? Ada pertanyaan mas ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, Kalau Pak. ada yang mau sholat, silakan ya. Iya, Pak. Mungkin bisa ditonton nanti ya punya videonya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Enggak, Pak. Tidak ada. Cukup jelas, Pak. Ya. Pak Wakil, mohon maaf izin Gimana? bertanya. Halo? Izin bertanya boleh Pak? Baik, silakan. Kesempatan bertanya, silakan. Di luar dari penjelasan, itu Agak keras suaranya sedikit, karena agak kecil kedengarannya. Halo? Oke, ini di luar dari penjelasan sangat jelas sekali dan mudah dipahami. Saya ingin bertanya Pak, untuk fungsi limit itu nanti aplikasinya seperti apa Pak? Misalkan di dunia pekerjaan gitu. Fungsi limit itu bisa diaplikasikan untuk menghitung. Ya, oke. Terima kasih. Jadi garis besarnya Anda belajar limit dulu, baru diferensial, baru integral. Itu urutannya, tatanannya, urutannya. Dasar limit inilah nanti ketemu untuk rumus diferensial, bahwa Y aksen adalah limit H menuju 0 dari pemilangnya fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Nah, itu rumus diferensial. Anda bisa lihat nanti juga di web saya ya, yang pembuktian rumus diferensial itu ya. Dari mana datangnya? Jadi dasarnya kita belajar limit dulu, baru diferensial, setelah itu baru integral. Nah, diferensial dan integral, diferensial disebut juga turunan atau derivatif. Ya, diferensial disebut juga derivatif atau turunan. Nah, diferensial dengan integral itu saling inverse. Inverse dari diferensial adalah integral. Inverse dari integral adalah diferensial, itu saling inverse. Ya. Oke. Jadi memang rumus limitnya banyak modelnya, dan bahkan kita bisa menggunakan namanya nanti dalil L-Hospital. L-Hospital itu menggunakan diferensial. Jadi apabila pemilangnya dan penyebutnya itu dalam limit, soal limit, kita memasukkan nilainya, dan ternyata nilainya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita bisa menggunakan dalil L-Hospital. Ya. Itu nanti belum sampai ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak di sini? Halo? Ini question? Jelas, Pak. Jelas. Baik, kalau sudah ini saya clear. Kemudian ini videonya nanti Anda ulang lagi lihat ya. Anda ya. Naik lagi ini ini yang saya sebut dari dalam hospital itu. Jadi bentuk tak tentu dalam soal limit ada 3 kategori atau 3 tipe ya. Tipe pertama adalah 0 per 0, tak hingga 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ada 2 macam. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini nilai 0 per 0 berapa? Tak tentu. Tak hingga per tak hingga tak tentu. Maka ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dalil L-Hospital. Tulisan hospitalnya enggak pakai S ya. Kalau pakai S namanya apa tuh? Rumah sakit.
Hospital ya kan. Jadi HO pakai topi itu orang Prancis nih, L Hospital. Nama orang. Ini Dalil L Hospital. Kemudian tipe 2-nya adalah 0 kali tahingga dan satu lagi tahingga kurang tahingga. Ini tipe 2. Tipe 3-nya adalah 1 pangkat tahingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ini terkenal bentuk tak tentu dalam limit 3 tipe ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini ada urutannya ya. Mengapa demikian nanti dijelaskan ya. Oke, sampai sini tadi yang baru saya sebutkan. Nah, kita lihat soal ini. Oh ya, kalau Anda ketemu tipe 2, nanti ini harus diubah di tipe 1. Ya. Jadi caranya begini ya, saya tunjukkan Anda. Oke. Jadi kalau 0 kali tahingga, ini 0 kali tahingga. Ya, tahingga. Ada 2 macam ya, 0 kali tahingga. Nah, sekali lagi ini bukan hitungannya tetapi ilustrasinya. Coba. Ini sama dengan 0 kali. Nah, dalam perjanjian tadi limit tahingga itu dapatnya dari 1/0 enggak? Halo? Iya. Ya enggak? Perjanjiannya tahingga itu adalah 1/0. Sepenuh. Enggak boleh coret ya. Kita kalian 0 kali 1/0. 0/0 enggak? Anda lihat 0/0 enggak? Inilah yang disebut tipe 1 itu. Ini dia. Tipe 1. Jelas maksudnya? Kalau suruh buat tipe 1, baru boleh gunakan dalil L Hospital. Jadi selama tipe 2 tidak diubah menjadi tipe 1, maka dia tidak boleh menggunakan dalil Hospital. Itu intinya, ya, intinya harus diingat. Demikian Kak, yang 0 ini yang pertama, yang kedua bisa terjadi juga 0-nya yang kita ubah. 0-nya kita ubah menjadi sama dengan apa? Dalam limit tadi 0 itu diperoleh dari tahingga enggak? Halo. Iya. Kali tahingga. Ya nah. Nah, ini sama dengan apa nih? Tahingga kali tahingga, tahingga per tahingga enggak? Seperti ikan atau angka 8 nih kan. Ini tipe apa nih? Tipe 1. Tipe 1. Nah, ini dia nih. Tipe 1. Maka ini boleh gunakan dalil L Hospital. Jadi tipe 2 ini bisa kita ubah menjadi tipe 1. Baru boleh. Jadi dalil Hospital hanya bisa dikerjakan kalau dia tipe 1. Kalau dia tipe 2 belum bisa. Harus diubah tipe 1. Demikian juga, ini juga tahingga kurang tahingga harus diubah apakah 0/0 atau tahingga per tahingga. Salah satu, tidak boleh dua-duanya. Salah satu aja. Kemudian tipe 3 adalah ada 3 macam. Nah, tipe 3 ini 1 pangkat tahingga, kalau jalan panjangnya, jalan lengkapnya, ini diubah dulu menjadi tipe 2. Ya, 1 pangkat tahingga diubah jadi tipe 2, 0 kali tahingga. Kemudian diubah lagi tipe 1, 0/0 atau tahingga per tahingga. Baru boleh menggunakan dalil L Hospital. Demikian juga tahingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ketika tipe 3 ini diubah jadi tipe 2, tipe 2 diubah jadi tipe 1. Paham maksudnya? Halo. Jadi kalau ada tipe 3 harus diubah jadi tipe 2. Tipe 2 diubah jadi tipe 1. Tipe 1 lah yang boleh gunakan dalil L Hospital. Jelas maksudnya? Dalil Hospital itu apa, Pak? Dalil Hospital itu kalau limit misalnya soal begini bentuk ini. Limit sin super X per X, kalau ini 0/0 dapatnya atau tahingga per tahingga, maka pemilang didiferensialkan sendiri, penyebut didiferensialkan sendiri. Bukan U per V ya, bukan U per V. Pemilang didiferensialkan sendiri per, ya ada pernya, penyebut didiferensialkan sendiri. Itu yang disebut dalil L Hospital. Nanti ada pembuktiannya. Ya, ada pembuktiannya kita. Sampai sini kira-kira gambarannya bisa tangkap? Halo? Halo. Ya kasih contoh Pak yang dari bentuk 3 ke bentuk 2. Kok suaranya kecil ya? Coba agak keras. Yang dari bentuk 3 ke bentuk 2 bisa dikasih contoh Pak? Ya, belum, nanti kan kita pelajari, sabar, belum sampai. Ini sekilas saya terangkan dulu bentuknya gitu, ya.
Belum. Ya kita pakai nanti mungkin tipe 2 menjadi tipe 1 itu mungkin yang lebih dekat. Tipe 3 itu belakangan ya. Sabar ya. Nah, kalau Anda mau lihat ada di web saya tuh bisa juga ada lengkap 13 minggu perkuliahannya. Baik, sampai sini itu video semua ya yang diupload ke YouTube. Baik. Ada pertanyaan ini harus saya mau dihafal ya, terangkan Pak, ya. Ini harus dihafal ya bentuk ini ya. Ya tipenya ini ingat aja, nggak terlalu dihafal mati lah gitu ya. Hafal mati nanti sebulan lagi ditanya lupa. Ya, jadi kita sering latihan. Kalau Anda sering latihan tuh refleks, tak hafal sendiri. Oke, cukup jelas sampai sini. Kalau sudah kita ini clear, kemudian di anot, anot. Ya ini baru rolling. Jadi soalnya ini ya, limit dari x pangkat x menuju tangga atau infinity x pangkat 3 kali semua. Coba Anda lihat ini nih, tipe apakah ini? Coba dimasukkan nih. Halo, dimasukkan nih. X-nya menuju tangga, berarti x sama dengan tangga, berarti tangga pangkat 3 kali sin seper tangga. Tangga pangkat 3 tangga enggak? Tangga kali tangga kali tangga, berarti tangga pangkat 3 sangat besar. Kemudian seper tangga 0 kan dalam limit. Ini cerita dalam limit. Seper tangga 0 enggak? 0. Ya, sin 0, 0 kan? 0. Tangga kali 0 sama enggak 0 kali tangga? Sama. Sama. Berarti ini bentuk kedua. 2. Nah, bentuk kedua harus diubah bentuk pertama. Apakah 0 per 0 atau tangga pasti enggak salah satu. Enggak mungkin dua-duanya. Ya kan? Nah, kita lihat sini. Ya. Ya. Itu caranya. Atau ada satu lagi yang mungkin saya belum jelaskan di sini, bahwa limit yang istimewa adalah, limit yang istimewa untuk trigonometri adalah limit singkatan lim x menuju 0 dari menuju 0 dari sin x per x. Ini bisa enggak selalu x, bisa sin u per u, maksudnya sin 2x per 2x, sin 5x per 5x, sin setengah x per setengah x, boleh ya. Sama dengan limit kebalikannya. Limit kebalikannya apa? Limit kebalikannya x menuju 0 yaitu x per sin x. Ya, kebalikannya. Kemudian ada limit yang istimewa hanya sin dan tangen. Limit dari x menuju 0 tangen ya, tangen tan x per x, atau satu lagi limit x menuju 0 kebalikannya x per tangen x. Nilainya ini adalah 1 jawabannya. Jadi limit sin x menuju 0 sin x per x 1, limit x menuju 0 per x per sin x 1 nilainya, limit tangen x per x 1, limit x menuju 0 x per tangen x 1. Nah, sudutnya masih sama. Kalau sini sin 5x per 5x itu yang 1 nilainya. Atau kebalikannya, kalau sin 5x di atasnya 5x per sin 5x. Itu Kak, tangen 7x per 7x. Limit x menuju 0 3x per tangen 3x. Itu semua nilai 1. Paham ya? Halo? Halo, paham Pak. Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham. Nah, kemudian limit ini kita ambil yang 1 nih. Ini nilainya 1 tadi kan? Ya, limitnya 1. Jadi kita tulis ini limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Sekarang kalau kita ganti, semua x saya ganti dengan seper x. Berarti seper x menuju 0, ini sin seper x-nya.
sin 1 X per 1 X. Betul nggak? Ya. Nilainya juga tetap harus 1. Semua X, ya ini X, sin X, per X, semua X saya ganti 1 X. Jadi limit Yang harusnya di 1 bawah X ini juga ada 0, 1 per X, Pak. sin 1 X per 1 X sama dengan 1. Ya nggak? Iya. Halo? Nah, Ya, halo. kalau Paham, 1 X menuju 0, coba dibalikin. E per 1 apa? E per 1 menuju 1/0 enggak? Halo? Ya, Pak. E per 1 ini 1/0. Nah, berarti sini apa jadinya? Sorry. 1. Ini, X menuju apa? 1 bagi 0 dalam limit apa? Tadi. 0. Hingga. Tak hingga. Ya. Ya, tak hingga ya. Tak hingga. Hati-hati. Maka sini menjadi limit X menuju tak hingga dari sin 1 X per 1 X nilainya 1. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini untuk gambarannya. Ya. Nah, jadi ini ingat ya. Jadi limit X menuju tak hingga sin 1 X per 1 X nilainya 1. 1 X ini bisa diganti 5 per X, 5 per X. Berarti sudutnya sama. Ya. Nah, ini kita dulu clear. Nah, jadi ternyata soal ini tipenya adalah 0 kali tak hingga, yaitu tipe 2 atau bentuk 2 ya. Tipe 2. Jadi kita harus ubah tipe 1. Nah, caranya adalah atau ini enggak pakai cara itu juga bisa. Karena yang ini Anda menggunakan dalil hospital. Sekarang yang Anda pelajari ini belum menggunakan hospital ya. Belum menggunakan hospital, maka dia menggunakan yang tadi saya terangkan limit apa tadi? Limit X menuju tak hingga sin 1 X per 1 X nilai 1 ya. Nah, kita lihat soal ini. Jika X menuju tak hingga dari X pangkat 3 sin 1 X, tadi ini kita belum menggunakan dalam hospital ya. Kita di sini sin 1 X. Coba ya, ini ada apa? Anaknya. Kemudian di sini ada sin 1 X. Maka Anda buat sini sin 1 X per sin ya, sin 1 X per 1 X. Sengaja enggak? X pangkat 3-nya ini sendiri. Karena ini dibagi 1 X, maka di sini saya kali 1 X enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Kalau Pak. saya coret ini kembali ke semula enggak? Iya. Kalau saya coret ini seandainya ini saya coret kembali ke semula enggak? Kembali ke semula. Semula kan? Jadi Ya. kalau ini sekali lagi ini tanpa menggunakan dalam hospital ya. Ini masih secara manual tanpa dalam hospital. Maka limit X menuju hingga dari ini kalau ada sin 1 X, Anda bikin sin 1 X per 1 X. Tapi Anda lihat tadi, ini tidak ada tadi kan? Penyebutnya adalah 1 X, maka di pembilangan dikali 1 X per 1. Kalau ini saya coret, sama enggak dengan semula? X pangkat 3 saya letak belakang. Halo? Sama. Sama, Pak. Oke. Nah, limit X menuju tak hingga dari sin 1 X tadi ini sudah kita pelajari kan? Limit dari sin 1 X per 1 X adalah 1 enggak? Halo? Iya. Ya kan? Kemudian 1 X kali X pangkat 3, X pangkat 2 enggak? Ini. Kalau ini saya kalikan ini, hasilnya ini enggak? X pangkat 2. Halo? Iya. Nah, kemudian karena ini limit menuju tak hingga, ya tak hingga pangkat 2, yaitu tak hingga. Ya selesai. Nah, ini sekali lagi tanpa menggunakan dalil El Hospital. Oke? Pak, maaf Pak, mau bertanya Pak, boleh Pak? Ya. Maaf Pak, kenapa yang di soal 1C ini kita harus cari bentuk limitnya, tetapi di soal 2B padahal juga sama-sama bentuk limit, tapi kita tidak mencari bentuk limit Pak? Hati-hati, saya ada revisi. Ada salah satu saya buang. Coba lihat soal yang saya revisi dengan soal yang Anda download, beda nggak? Saya sudah download Pak. Enggak, yang ini kan soalnya 1C Pak. Yang dengan 1C dan 1B itu kan sama-sama limit X menuju tak terhingga. Tetapi di 1B kita tidak
tidak mencari bentuk limitnya, tetapi di 1C kita mencari bentuk limit. Kenapa Pak ya? Apakah karena soalnya adalah dengan sin dan kotangan dan lain-lain, Pak? Limit. Iya. Yang istimewa itu tadi saya bilang hanya limit sin x per x menuju 0 ya, khusus x menuju 0, sin x per x 1 nilainya, sin tangen x per x juga 1 atau kebalikannya x per tangen x juga 1, ya kan? Ya, Oh itu iya ya. Pak, maaf, itu saya mengerti, Ya. cuma yang di 1C ini kan kita mencari bentuk limit Pak ya. 1C sebentar. Ini udah 1C Ini belum? valid sekarang ini 1C Pak. 1C ya, oke. Karena ini ada sin per x, maka saya buat sin u per u. Ini per x ini anggap u-nya, sin u per u. Sama, sudutnya, sudut sin sama ini sama. Jadi sin u per u. Sin per x per x. Oke? Ini nilainya 1 untuk x minus hingga. Tapi kalau ini bukan per x, bisa sin 5x per 5x, ini x menuju 0 sini harusnya. X menuju 0 itu yang 1 nilainya. Sudah paham? Halo. Oh, Pak, saya masih kurang paham. Enggak, maksud saya yang bisa kembali lagi ke soal 1B, Pak. 1B, oke. Ini saya harus apa dulu? Clear. Kemudian ini anak, baru saya rolling naik ke atas ya. Nah, Ya, maaf Pak ya. ini 1 ya, ini. Di 1B ini kan kita tidak mencari bentuk apa sih Pak, bentuk yang 1 2 3 bentuk limit ya Pak ya. Ini limit ya kan? Iya, tapi kita tidak mencari bentuk 1 2 3 itu loh Pak. Oh, ingat tadi yang bawah ini adalah limit trigonometri. Ada sin tangan. Ini trigonometri. Karena ini kalau trigono, trigonometri kita harus periksa bentuk limitnya berarti Pak ya. Yang istimewa hanya sin dan tangan saja. Ya. Yang bisa nilai 1 itu hanya sin dan tangan saja. Selebihnya tidak. Ya, selebihnya tidak, masuk aja. Ya, kalau ini fungsi ajabar, akar kurang akar atau x pangkat berapa itu bentuk ajabar namanya ini. Ini bentuk ajabar. Makanya kita tidak perlu mencari bentuk limitnya Pak ya. Iya, tapi kalau ya. yang 1C itu karena trigonometri kita harus mencari bentuk limitnya antara 1, 2 atau 3 Pak ya. Betul. Ya, sebetulnya makasih, Pak. ini bisa selesaikan dengan Del-Hospital. Ini sudah kecepatan saya terangkan ini. Del-Hospital bisa yaitu S pangkat 3 turun ke bawah. Jadi per nanti ya. Mungkin sekalian deh ya kita coba ya. Kalau ini saya turun ke bawah ya. Pertanyaan yang bagus. Kalau Del-Hospital ini akan berubah jadi apa? Coba di sini supaya ada tempatnya. Jadi limit ini tadi kan bentuknya adalah apa tadi di bawah nih 0 kali tak hingga. Ya nak? Tipe 2 nak? Halo? Iya Pak. Tipe 2. Nah ini limit x menuju tak hingga dari salah satunya turun ke penyebut yaitu x pangkat 3 yang saya turunkan ke bawah. Jadi sin per x-nya tetap sin per x tetap X pangkat 3 ini turun ke bawah. Jadi X pangkat min 3 ini sebetulnya Anda belum pelajari, enggak apa-apa saya ajar ya. Min 3. Min 3 enggak? X pangkat 3 turun ke bawah, X pangkat min 3 enggak? Ada min di sini. Iya. Ya kan? Oke. Kalau saya masukkan tipe ini kan X pangkat min 3 ini seper X pangkat 3 enggak? Halo? X pangkat min 3 sama dengan seper X pangkat 3. Sekarang coba kita tes. Jawabannya apa nih? Limit kalau kita tes bentuk tipenya tipe apa? Ini tak hingga sin. Coba masukkan. Sin dari seper tak hingga per ini seper S pangkat 3, seper tak hingga pangkat 3. Berapa tuh? Ini hasilnya sin seper tak hingga dalam limit apa? 0. Ya nak? Iya. Seper tak hingga pangkat 3 tak hingga seper tak hingga adalah 0. Nah, sin 0 apa? 1. Sin 0 apa? 0. 0 per 0. 0 per 0 apa? Tak hingga. Tipe 1 enggak? Halo? Ya, tipe 1. Maka ini boleh menggunakan dalil L-Hospital.
Nah, ini boleh menggunakan dua capital, yaitu apa? Sin U turunannya kan, ini pakai rumus turunan atau diferensial atau derivatif. Kita belum belajar kan apa-apa. Oke, jadi Anda buat sin oh ya. Nah, sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen enggak? Kosinus seper X ya, seper X kali seper X aksen. Seper X aksen ya. Ini X ini. Aksen. Cos U kali U aksen. Nah, S pangkat min 3 kita turun apa? Min 3 X pangkat min 3 kurang 1. Min 4 enggak? Halo, pakai diferensial ya. Ya kan? Kemudian X ya, hasilnya ini adalah limit X menuju tak hingga dari apa? Ini cos seper X. Cos seper X ya. Kali seper X ini sama enggak X pangkat min 1? Halo. Sama, Pak. Sama, X Pak. pangkat min 1 Sama. kurung aksen ya. Ada aksennya sini. Aksen. Belum diturunkan. Per, nah ini hasilnya min 3 X pangkat min 4. Ya enggak? Min 3 kurang 1 kan? Min 4. Sehingga hasilnya limit X menuju tak hingga dari di kosinus. Maaf tulisannya jelek-jelek. Dari seper X. Nah ini kita turunkan nih. X pangkat min 1 turunannya apa? Min 1 kali X pangkat berapa? Min 1 kurang 1. 2 nah. Minus 2. Per min 3 X pangkat min 4. Nah, coba. Jadi limit, kita lihat jawabannya nanti sama enggak? Limit X menuju tak hingga, ini kosinus per X KA. Min 1 min 3. Min 1 bagi min 3 sepertiga enggak? Min bagi min plus. Halo? Iya, Pak. Ya, 1/3. Ini jadi plus 3, ini plus 1 enggak ditulis. Nah, X pangkat min 2 sama X pangkat min 4 kita tukar letak. X pangkat min 2 turun ke bawah dari X kuadrat. X pangkat min 4 naik ke atas jadi X pangkat plus 2. Halo? Ya. Nah, kalau ini kita coret, ditinggal berapa sih? Cos 1 2. X pangkat 2. Ya. Coba masukkan. Ya, kita masuk ini masih ya. Dari sini kita ke sini. Kita masukkan jadi limit dari X menuju tak hingga dari apa? Ini kosinus dari seper X-nya tak hingga kali tak hingga pangkat 2 per 3. Betul enggak? Halo? Ya. Per 3. Hasilnya apa? Seper tak hingga adalah 0. Cos 0 berapa? Hah? Cos 0 1. Kalau cos 90 derajat baru atau cos pi per 2 itu 0 ya. Seper tak hingga dalam limit 0. Cos 0 1. Ini 1. Ini tak hingga pangkat 2 tak hingga. 1 kali tak hingga. Halo. 1 kali tak hingga, tak hingga. Tak hingga bagi 3 tetap jawabannya tak hingga. Sekarang jawabnya tak hingga enggak sini tadi? Yang soal. Hingga. Tak hingga juga kan? Berarti benar dong. Nah, ini yang pakai dalil hospital tuh gitu. Oke. Cukup jelas? Maaf, Pak. Ya. Ada waktu breaknya nggak, Pak, buat sholat maghrib? Apa? Ada waktu break nggak buat sholat maghrib? Nggak jelas. Pertanyaannya nggak jelas. Halo. Maaf, Pak. Coba ulang pertanyaannya. Bisa ada waktu break nggak, Pak, buat sholat maghrib? Oh ya, sholat silakan. Anda mau sholat? Ya.
Silakan Pak Bapak. Nanti kan Anda bisa lihat juga video nanti ya. Saya kirim juga. Bagi Oh, gitu. yang pria kan wajib ya. Silakan. Sudah jelas gambaran ini. Tapi ini sebenarnya di awal ini kita belum belajar dari hospital. Tapi karena ada yang tanya tadi, mengapa saya jelaskan ya supaya Anda lihat perbandingannya hasilnya sama, jalannya beda. Oke ya. Nanti ini nanti waktu saat kita pelajari diferensial baru kita gunakan dalil L hospital. Diferensial kan belum dipelajari, walaupun mungkin Anda sudah dapat di SMA. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jelas. Nah, masih ada lagi yaitu oke. Ya nanti Anda bisa lihat lagi di apa? Nah, jadi Anda lihat jawabannya sama tak hingga juga, cuma jalannya beda. Mungkin lebih cepat cara ini ya. Ini tanpa dari hospital lebih cepat ya. Ya enggak? Sin U per U, sin super X per super X ini 1. Nah, ini karena dibagi super X, maka saya kali super X per 1. X pangkat 3 tak belakang. Udah. Ini 1 nilainya, ini super X kali X pangkat 3 X kuadrat. Udah, X pangkat 2 ganti tak hingga. Selesai. Ya, lebih cepat. Nah, ini 2B. Ini juga, ini bisa dalam hospital, ya, ada rumusnya. Oh ya, ini tipe 3 nih. Hitung limit tak tentu berikut, limit X min 0 dari 0 tambah 1 berpangkat kosekan X. Nah, ini boleh dibalik nih, X tambah 1, 1 tambah X. Ya, 1 tambah X, pangkat kosekan X. Tes, kita tes nih, nah, kotak ini tesnya. Kita masukkan X-nya 1, 1 tambah 0 berpangkat kosekan 0. 1 tambah 0, 1. Kosekan 0 adalah sepersin 0 nggak? Halo? Halo? Sepersin 0. Ya. Kosekan 0 adalah sepersin 0. Kebalikannya. Karena sin kali kosekan 1 nilai. Sehingga sin 0, 0. Jadi 1 bagi 0 dalam limit apa? Tak hingga. Ini ilustrasinya. Ini adalah bentuk tertentu yang ketiga atau tipe 3. Ya enggak tadi? Tipe 3. Nah, ternyata tipe 3 ini punya rumus istimewa. Ini belum saya jelaskan ya. Ini ada pembuktiannya juga. 1 pangkat tak hingga itu punya rumus istimewa. Limit X menuju A atau berapapun, mau 0, tak hingga, dan sebagainya. Dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Di mana limit U-nya 0, karena 1 tambah 0, 1. Limit V-nya tak hingga, pangkatnya tak hingga. Jelas sampai sini? Kalau saya ulang lagi ya. Jadi kalau 1 pangkat tak hingga, kita bisa gunakan rumus ini. Yaitu limit X menuju A 1 plus U pangkat V. Mengapa? Karena kalau ya limit 1 tambah U pangkat V, di mana limit U-nya 0, Anda lihat sini. 1 tambah 0, 1, betul ya? Limit V-nya adalah tak hingga. Hasilnya adalah E berpangkat limit U kali V. E itu apa? Itu adalah bilangan Euler. Nilainya 2,718281 dan seterusnya. Ya. E adalah bilangan Euler yang nilainya 2,718281 dan seterusnya. Ya. Bilangan Euler. Nah, E berpangkat limit U kali V. Ya. Paham ke sini dulu? Ini formula rumusnya. Ini tanpa dalam hospital juga. Ini rumus istimewa ya untuk 1 pangkat tak hingga. Tipe 3 tanpa melalui tipe 2 dia. Kalau dalam hospital dia harus ubah ke tipe 2. Baru tipe 1 ya. Oke. Nah, ini kita lihat limit X min 0 dari 1 tambah X berpangkat kosekan X. Nah, ini 1 tambah U, U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan kosekan X. Ya kan? Halo, ini jadi bentuknya kan limit 1 plus U pangkat V. Sesuai rumusnya apa? U bagi V. Sesuai rumusnya ini sama. Kalau limit X min 0 1 tambah V adalah sama dengan apa? 1 plus E. Ini E ya. E berpangkat limit X menuju 0. Ya, X menuju 0 dari U kali V. V atau V? V ya. V itu bahasa Inggris mungkin. Ya, nah. E berpangkat limit U kali V ya. Makanya nih. Jadi 1 tambah E pangkat
Kosekan X adalah E berpangkat limit U-nya ini U-nya, ini V-nya. Ya enggak? Ini U-nya X. Ya enggak? U-nya sama dengan X, sedang V-nya sama dengan kosekan. Nah, Anda tahu kosekan adalah sepersin enggak? Halo? Ya. Iya, Pak. Kosekan Iya, Pak. sepersin, Iya, Pak. lalu dikali ini E persin. Nah, ini istimewa nih udah. Ini istimewa enggak nih? Iya. Istimewa. Yang tanpa ada hospital nih. Bahwa limit X menuju 0 X persin X, tadi yang rumus istimewa tadi, X persin X nilainya 1 enggak? Ya. Ya. 1. Tuh. Jadi E pangkat 1 E. Ya, selesai. Udah pendek jalan. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Ya, ini yang tipe 3-nya yang langsung tanpa menggunakan dalil L hospital. Ini di clear. Kemudian nomor 3, nah ini. Nah, nomor 3 Tentukan nilai K sehingga fungsi F berikut ini continue di X. Nah, ini continue sudah masuk nih. Continue. Secara continue tadi berlaku di sini ya. Tentukan nilai K sehingga fungsi F berikut continue di X sama dengan 1. Ya. Nah, soalnya diketahui fungsi X adalah akar 3X tambah 6 dikurang akar X plus 8 per X min 1 di mana X tidak sama dengan 1. Mengapa tidak boleh X kurang 1? Tahu nggak? Halo? Kalau yang 1 kurang 1 berapa penyebutnya? 0. Tetap 0 berapa? Terhingga. Terhingga. Alah, hati-hati. Ya. Hati-hati. Sepenol tak terdefinisi ya. Kalau limit sepenol, nah ini yang banyak keliru nih. Ya, ini banyak yang keliru. Hati-hati. Kalau sepenol itu tak terdefinisi, tidak bisa ditentukan ya. Tak terdefinisi. Ya. Tak terdefinisi. Tetapi kalau limit, misalnya limit X menuju seper X, ini adalah limit X menuju 0 dari seper 0. Nah, ini hasilnya apa? Seper 0, limit dari seper 0 ini perjanjian. Tak hingga. Hati-hati, ini yang banyak keliru nih. Dua ini. Jadi seper 0 saja tak terdefinisi. Kalau limit X menuju dari seper X, limit dari seper 0 adalah tak hingga. Seper tak hingga adalah 0. Ya kan, tadi kan saya bilang kan. Jadi ini maka penyebut tidak boleh 0. Ini maka sini yang penyebut tidak boleh 0. X kurang 1 tidak sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan 1. Ya kan? Jelas ya? Kemudian fungsi X sama dengan K untuk X sama dengan 1. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Jelas, Ini Pak. yang terakhir ya. Ini yang nomor. Nanti boleh tanya lebih banyak lagi. Baik, kita lihat. Tentukan nilai K, yang tanya kan? K-nya yang tanya. Nah, solusinya fungsi X, dia bilang sini kan, tentukan nilai K sehingga fungsi F berikut ini continue di X sama dengan 1. Continue. Continue. Ingat secara continue. Di sini tidak ada limit kiri, limit kanan. Mengapa? Seperti nomor 1 tadi, karena tidak ada tanda kecil besar. Ya enggak? Iya. Maka di sini tidak ada limit kiri, limit kanan. Tidak ada. Jadi ini syaratnya, continue itu adalah untuk ini, fungsi X sama dengan K. Nih, fungsi X dengan K. Karena fungsi X continue di X sama dengan 1, fungsi X sama dengan K. X-nya berapa sini? Halo? 1. Ini ganti nih, X-nya ganti 1. Jadi fungsi 1 adalah K. Paham maksudnya? Paham. Karena fungsi X continue di X dengan 1, sedangkan fungsi X ini, fungsi X sama dengan K, nih, maka X-nya diganti 1. Jadi fungsi 1 adalah K. Ini dipakai di terakhir nanti ya. Ini kita pakai terakhir nanti. Oke, sampai sini jelas. Lalu limit X menuju 1. Ini. Limit X menuju 1 dari fungsi X
Nah. Sorry ya, menuju 1 tadi kan. Limit X menuju 1 dari fungsi X yang kalau limit itu yang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka diambil ini. Ini yang tidak sama dengan 0. Betul enggak? Kalau ini 1 kurang 1 kan 0 nih. Maka ini tidak boleh sama dengan 1 tadi kan. Tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita ambil ini fungsi X. Limit X menuju 1 dari fungsi X adalah yang tidak sama, penyebutnya tidak boleh 0. Kita salin nih, ini dia. Limit X menuju 1 dari fungsi X adalah limit dari akar kurang akar per X minus 1. Jelas sampai sini? Halo? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan, tambah bingung nanti. Halo? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Tidak Pak. ada, Pak. Udah jelas, Pak. Jelas penjelasannya, Pak. Oh ya, nanti kalau seperti yang angkatan sebelumnya itu memang Vicon kita tuh 4 kali ya, dalam 10 minggu itu hanya 4 kali Vicon, video conference. Biasanya untuk latihan UAS singkatan ujian akhir semester, saya tambah 1 Vicon lagi untuk membahas soal latihan untuk persiapan UAS, ujian akhir semester ya. Nanti ditakhir setelah Vicon 4 ya. Baik, itu saya booking minta bantuan dari School of Computer Science, sekretarisnya untuk bikin Zoom-nya. Ya. Nah, nanti adresnya saya kasih ke Anda. Itu setelah Vicon keempat itu ya. Sebelum Vicon keempat sudah saya berikan. Baik, sampai sini kalau ada pertanyaan kita teruskan karena ini tidak muat di bawahnya. Masih ada lagi. Ini kita clear. Si Feli buatnya cuma 1-2 doang. Nah, ini cukup panjang nih. Nah, tadi ini fungsi X continue di X1, fungsi X sama dengan K, tadi kan ya, fungsi X sama dengan K, sehingga X-nya diganti 1, fungsi 1 adalah K ya, dibiarkan aja dulu. Kemudian ini, limit M-1 dari fungsi X adalah limit, dari ini, yang M-1 itu adalah yang tidak sama dengan 1 ya. Jadi fungsi X sama dengan yang ini, fungsi X-nya diganti dengan akar kurang akar per M-1 tadi. Nah, dari sini, ingat tadi pakai sekawan kali sekawan tadi. Halo. Tidak selalu pada penyebut tapi bisa pembilang juga. Jadi ini kita salin soalnya limit X minus 1 dari akar 3X tambah 6 dikurang akar X plus 8 per M minus 1. Dikali sekawan dari penyebutnya. Anda lihat nih. Sekawan dari sekawan dari pembilangnya. Bilang. Enak. Pembilangnya akar kurang akar, sini akar tambah akar per akar tambah akar. Nilai 1 nah nih. 1. Nilai 1 tidak berubah nilainya. Ya. Nah, kemudian A kurang B kali A plus B apa? A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Kuadrat suku yang sama. Ya. Saya buat ini. Ya. Not. Ya, ini A kurang B kali A tambah B kan A kuadrat. Ya, ini A kuadrat dikurang kuadrat suku yang sama. Ya, ini B kuadrat. Jadi A kurang B kali A tambah B, A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, di bawahnya X min 1 kali ini nggak usah dikaliin ya, biarkan aja. Nah, ini buka kurung. Akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Dalam kurung. Ya, 3X plus 6. Akar pangkat 2 juga dalam kurung. Karena ini ada min. Min ini mempengaruhi Anda. Ya, ada min. Nah, penyebutnya salin aja. Bukan buka kurung, pembilangnya dibuka kurung, 3X plus 6 tetap, min kali X, min kali plus 8, min 8. Nah, penyebutnya tetap, 3X kurang X, 2X, kemudian 6 kurang 8, min 2. Penyebutnya tetap. Nah, kemudian, ini bisa difaktorkan enggak? 2-nya bisa dikeluarkan. 2-nya dikeluarkan. Tinggal X min 1. Nah, penyebutnya ada X min 1. Inilah yang menyebabkan 0 per 0 itu. Mengapa kalau kita masukkan nilainya 0 per 0? Karena ada bagian yang sama sini. Anda lihat M-1 per M-1. Coba masuk. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. 0 per 0 nih. Halo? 0 per 0. Nah, ini yang kita coret. 0 per 0-nya itu yang kita coret. Ya. M-1, M-1. Karena X-1 pasti M-1 yang kita coret. Maka tinggallah, ini. Ya, tinggallah 2 per akar tambah akar, betul enggak? Nah, ini sebetulnya kalau sebaiknya tulis limitnya ya. Limit X menuju 1 sebaiknya.
Nah, tinggal 2 per ini 3 kali 1 karena X menuju 1, 3 kali 1 tambah 6 tambah akar 1 tambah 8. 2 per 3 ke 1 3 tambah 6 jadi 9, 1 tambah 8 9 juga. Jadi akar 9 3, akar 9 3. Jadi hasilnya 2 per 6 ya, enak. Halo? Kalau 2 per 6 berapa? Sepertiga. 1 per 3. 1 per 3, maka jawabannya Sama ya. nih. Sampai sini jelas nggak nih? Halo, sampai sini dulu. Jelas. Kalau jelas, kita ini lagi. Aduh, sorry.